Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kajian isu pada sore hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah teman-teman, sebelum acara dimulai, boleh banget nih teman-teman untuk mengaktifkan kamera agar acara pada sore hari ini lebih aktif, interaktif gitu. Ya baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Penyampaian materi dari Ustadz Wasil LC. Yang keempat yaitu tanya jawab, dan yang kelima yaitu sesi penutup. Baiklah, sebelum memulai acara, saya izin mengingatkan kepada teman-teman bagi yang belum mengisi presensi, harap segera mengisi. Sekian, terima kasih. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menginjak acara yang kedua yaitu acara tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Diva Wayu Haji. Kepada Diva Wayu Haji kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin off cam ya, karena saya di luar ruangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin qila alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.
maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Maha benar Allah atas segala firman-Nya yang maha agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Haji atas tilawah yang telah dibacakan. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya selaku MC ingin bertanya nih kepada teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya untuk Diva Haji, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah kurang sehat, Mas. Waduh, kenapa Mas? Apa? Ini rada batuk. Batuk, Oh, Mas. ya siap. Ya, makasih Mas Haji. Ya, sama-sama. Ya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, bagi yang belum mengisi presensi, diharapkan untuk mengisi ya. Oke, mau tanya lagi nih, gimana ya? Oh ya, Mas Budi Prasetyo, gimana nih kabarnya? Baik, jadi Oh ya, siap Mas. Oke, baiklah, marilah kita untuk menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pada sore hari ini. Baiklah teman-teman. Baiklah. Pemateri pada sore hari ini yaitu beliau Ustadz Muhammad Wasil LC, lahir di Gresik tanggal 20 Februari tahun 1976, agama Islam, alamatnya yaitu di Jalan Ais Nasution RT 6 RW 2, Kelurahan Tampang, Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pendidikan beliau yaitu S1 Fakultas Syariah Lipia Jakarta tahun 2003 sampai 2004. Statusnya sudah menikah. Pekerjaan beliau yaitu sebagai guru swasta pada Yayasan MI Nurul Yakin, Kecamatan Kurun. Pengalaman kerja beliau yaitu sebagai Ketua LPTQ Kecamatan Kurun tahun 2013 sampai 2021, Kepala Madrasah MTS Nurul Yakin tahun 2013 sampai 2016, Kepala Madrasah MI Nurul Yakin tahun 2019 sampai 2021, Ketua Basnas Kabupaten Gunung Mas tahun 2018 sampai 2023. Hobi beliau yaitu silaturahmi dan moto hidup beliau yaitu hidup mulia atau mati syahid. Baiklah, itu adalah CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, kepada Ustadz Wasil LC, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, karena Ustadz sudah ada di room, kepada Ustadz Wasil LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dalam rangka kita silaturahim yang pertama kali ya. Kemudian yang kedua kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini sebagai salah satu di antara yaitu tujuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama saya nggak di Purwokerto ini ya. Rasa kangen sekali ke Purwokerto ini ya. Hampir 11 tahun ya meninggalkan Purwokerto dan pergi ke Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah saya sudah mempunyai tempat tersendiri di sini, dalam artian ya sudah punya rumah, alhamdulillah. Dikaruniai 2 anak dan 1 istri. Kebetulan istri adalah PNS sehingga saya di sini hijrah dari Purwokerto ke Kalimantan Tengah, insyaallah. Saya di sini insyaallah sudah paham semua ya, yaitu biodata saya sudah saya sampaikan di sana, nanti mungkin bisa dibaca tekan terlebih dahulu biar lebih paham kiprah saya, kerja saya, tugas saya di sini sebagai apa. Ini apa langsung saya perkenalkan diri aja? Sebenarnya tadi udah dibacakan Ustadz. Oh gitu ya. Iya, iya. Tapi saya belum masuk tadi ya. Iya, Pak. Baiklah. Ikhwati fillah, sahabat-sahabatku yang saya hormati, tujuan kita untuk membahas masalah ini tidak lain adalah untuk sebagai kewaspadaan kita dan sebagai salah satu di antara ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi yaitu COVID-19 ini. Di mana COVID-19 ini adalah merupakan salah satu virus yang sudah lama menggerogoti bangsa ini ya, bahkan dunia semuanya merasakan bagaimanakah penderitaan ketika seorang terkena COVID-19 ini. Ada di antara sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang mereka ada yang tidak yakin, ada yang yakin gitu. Kenapa? Karena memang saya mempunyai beberapa teman dan teman ini adalah salah satu di antaranya adalah relawan. Ada juga yang dia termasuk orang yang keras dan dia sebagai seorang pemangku pesantren, ini dia yang nggak meyakini adanya virus ini. Tapi teman saya yang relawan ini memang dia terus berkecimpung dalam masalah penanganan virus. Akhirnya apa? Dia pun menyatakan bahwa memang virus ini ada dan memang itu nyata sebenarnya. Cuma masalahnya di tempat kita adalah cara penanganannya yang bikin orang jadi banyak pertanyaan, apakah iya atau tidaknya. Kadang-kadang orang itu yang ke COVID di-COVID-kan. Kadang ada orang yang ingin untuk menemani temannya yang COVID, akhirnya dia mau untuk di-COVID-kan seperti itu. Inilah kondisi sekarang yang terjadi. Sehingga apa? Kepercayaan masyarakat itu sudah mulai tidak ada lagi. Kepercayaan masyarakat sudah mulai sirna kepada pemerintah. Jadi tinggal kita bagaimana ikhtiar kita aja ketika kita membahas masalah ini. Mudah-mudahan nanti ketika di akhirnya kita bisa paham, oh seperti inikah cara kita untuk menanggulangi yang namanya COVID-19 ini, bagaimanakah sikap kita, kondisi kita bersama keluarga kita, dan bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat. Intinya adalah COVID ini memang nyata dan tidak sesuatu yang diada-adakan, karena apa? Sudah banyak yang terjangkit dan sudah banyak meninggal dunia karena COVID tersebut. Tergantung kita, ada di antara teman kita yang mungkin karena faktor yaitu dia mempunyai penyakit bawaan, akhirnya apa? Dia pun ya mau nggak mau harus memang merasakan penderitaan yang luar biasa di sana. Nggak sama dengan orang yang nggak punya penyakit bawaan yang sifatnya ringan, yang bisa itu ditangani secara insoma atau isoman ya, isolasi mandiri seperti itu. Baiklah, mungkin nanti teman-teman juga bisa share ya tentang pengalaman-pengalaman bagaimanakah penanganan COVID di rumahnya, bersama keluarganya, bersama dengan masyarakat, dan mungkin juga ada pengalaman bagaimana supaya bisa mengatasi diri dari penyakit COVID-19 ini. Kita tidak salah apabila kita melihat sejarah di mana zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat Nabi Muhammad SAW,
itu pun juga terjadi sebanyak yaitu sekitar 5 kali. Insya Allah kita akan bahas pada masalah ini. Pengertian taun. Taun ini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad juga zaman Umar bin Khattab ya. Taun adalah wabah amwas atau bahasa Arabnya taun amwas atau wabah Emmaus adalah suatu wabah yang menimpa negeri Syam pada akhir penaklukannya. Taun Syirawaih yaitu terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW yakni pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian taun Amwas terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ini adalah sesuatu yang nyata. Zaman Nabi Muhammad, zaman Umar pun juga terjadi yang namanya penyakit, yang namanya wabah. Dan memang kenapa dikatakan taun karena ini memandemi. Kalau seandainya wabah ini nggak sampai seluruh dunia mungkin dikatakan bukan taun lagi. Kenapa? Hanya sekilas, hanya sekedar, hanya satu wabah, satu daerah aja yang terjangkit, maka ini baru dikatakan wabah. Tapi kalau sudah menjadi taun, ini berarti sudah memandemi, sudah menyuluh, bahkan sekarang dunia semuanya merasakan bagaimanakah COVID-19 ini sudah membumi, hanguskan, atau bisa jadi menjadikan wabah yang harus kita hati-hati untuk bisa menanganinya. Lanjut. Ini masih apa ini yang jadi anunya operatornya ini? Perbedaan wabah dan taun, ini sudah paham insya Allah ya. Apa bedanya taun dengan wabah? Kalau taun itu lebih khusus ketimbang wabah. Dalam bahasa kekinian, taun ialah wabah atau pandemi karena bisa menimpa dan menulari begitu banyak orang tak pandang jenis kelamin, usia, kebangsaan atau agama dalam satu wilayah atau bahkan meluas ke banyak wilayah. Adapun wabah itu merujuk pada penyakit menular itu sendiri. Intinya setiap tahun adalah wabah, tapi bukan termasuk wabah itu setiap taun. Jadi taun itu lebih spesialis ya, lebih umum dan sifatnya itu menyeluruh. Kalau wabah itu misalnya ketika ada yang namanya flu burung misalnya, ini hanya pada satu daerah itu namanya wabah. Kemudian adalah flu babi, ada flu Singapura. Yang sudah pernah tahu karena anak saya juga pernah kejangkit yang namanya flu Singapura ketika waktu di Purwokerto ya. Diobatin sama dokter siapa namanya yang di Alirsyad ya. Ini. Jadi tidak berlaku sebaliknya, sehingga kita tahu bahwa wabah daun taun sangat berbeda sekali. Kalau wabah sifatnya adalah ya menyebarnya nggak terlalu luas, hanya sekitar daerah tersebut. Tapi ketika taun sudah mendunia, sehingga dikatakan taun ini sebagai pandemi. Ya, lanjut mas. Penyebab taun, nah ini nanti kita akan bandingkan dengan sekarang ini virus corona. Apakah sama kira-kira penyebabnya, sehingga dikatakan sebagai taun sebagai pandemi atau saat ini corona sebagai pandemi. Penyebab penyakit taun dikutip dari buku Rahasia Sihat ala Rasulullah SAW atau At-Tibun Nabawi karya Nabil Tawil. Penyakit adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella pestis ya. Bakteri ini dibawa oleh Xenopsella yaitu Shelpis atau kutu anjing yang berasal dari darah tikus nih. Kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Sebab ke Xenopsella sejatinya hidup di tubuh tikus. Artinya wabah pertama terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia melalui darah tikus dan berada di kutu anjing. Tersebut menularlah ke manusia melalui kulit dan darah. Adapun masa inkubasi, nah ini kita samakan dengan atau kita bedakan dengan yang sekarang terjadi. Hampir sama ini ya. Masa inkubasi penyakit taun ini adalah antara 2 sampai 12 hari. Kalau sekarang kita ini kan 14 hari ya. Kalau dikena atau orang yang terkena virus corona, dia harus isolasi mandiri di rumah, bahwa masanya adalah 14 hari atau 2 minggu. Adapun yang dikatakan atau pada tahun ini, kalau zaman Nabi Muhammad SAW paling lama adalah 12 hari. Para penderitanya harus menjalani karantina sama dengan sekarang ini dan menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah maupun Umar bin Khattab. Yaitu dia mandiri di rumah dengan melaksanakan pengobatan, nggak boleh keluar sampai dia betul-betul sembuh, baru dia boleh untuk beradaptasi dengan masyarakat. Hampir sama dengan kita sekarang ini. Jadi kita nggak kaget kalau seandainya ini pun terjadi, karena zaman dahulu juga pernah terjadi. Karena apa? Karena yang namanya penyakit ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah dalam firman dalam surat Al-Hadid ayat 22 itu ya, wa ma asabakum min, lupa saya, Al-Hadid ayat 22 itu bisa nanti dibuka di sana, dan itu nyata bahwa apa yang sudah terjadi ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana orang itu mensikapinya, kan seperti itu. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar, ada yang ketakutan, ya nggak?
ada yang sampai dia tuh stres, ada yang sampai dia wah luar biasa lah, pikirannya macam-macam gitu ya. Ya lanjut Mas. Dikebawakan itu kayaknya. 5 jenis yaitu taun dalam sejarah. Nah ini. Ternyata zaman Nabi Muhammad atau ketika dalam sejarah Islam ada 5 jenis taun ini terjadi ya. Yang pertama yaitu taun Sirawai yang terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Ini namanya juga macam-macam. Kalau sekarang hanya satu yaitu Corona 19 atau COVID-19 ya. Nggak tahu ini sampai 2021 kok masih ada 19 ya. Nggak berubah ya COVID-20 2021 gitu ya. Kemudian yang kedua tahun Amwas terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini. Wabah tersebut melanda hingga negeri Syam hingga mengakibatkan yaitu 25.000 orang meninggal dunia. Bayangkan 25.000 orang meninggal dunia. Sementara penduduk waktu itu sangat sedikit sekali. Sehingga ketika ada sudah 25.000 orang terjangkit penyakit taun dan meninggal seperti ini, otomatis ini suatu yang luar biasa. Kalau Indonesia sekarang jumlah penduduknya berapa ini Mas? Berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? Lupa ya. 270 juta lah ya Ustaz. Nah, 200. Kalau Roma Irama kemarin menyanyi berapa itu? 150 ya. Kalau yang terjangkit cuma 1 juta, 2 juta ini masih apa namanya masih kecil kan? Dibandingkan zaman dahulu sampai 25 juta bahkan nanti 25.000 sampai 70.000 nantinya ada yang seperti itu. Sementara penduduknya cukup sedikit sana itu. Sehingga wajar aja dikatakan sebagai taun karena apa? Cakupannya sangat luas sekali dan akibatnya juga dramatis itu. Sampai meninggal 25.000 orang pada saat itu. Ini. Jadi ada taun Sirawai, ada taun Amwas. Kemudian yang ketiga adalah tahun yang terjadi pada zaman Ibnu Jubair, yaitu pada bulan Syawal tahun 69 Hijriah yang menyebabkan yaitu kematian selama 3 hari. Dalam setiap harinya ada 70.000 orang meninggal dunia. Dalam 1 harinya. Coba bayangkan. Ini selama 3 hari kematian yang terjadi pada waktu zaman Ibnu Jubair ini. Dalam 1 harinya 70.000 orang. Kalau di kita ya memang kalau dibandingkan dengan zaman dahulu ya lebih banyak zaman dahulu karena apa? Faktor penduduknya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau Indonesia ini memang tetap harus waspada ya. Kita sebagai seorang Muslim tetap harus waspada meskipun kita kalau kategorikan atau kalau kita kalkulasikan secara persentase memang nggak terlalu banyak kan begitu. Tapi sekarang sudah mulai apa namanya banyak sekali terjangkit ini ya. Tapi alhamdulillah di DKI kabarnya sudah mulai menyusut ya. Ya tinggal 4, berapa persen yang tinggal di rumah sakit. Ini merupakan suatu apa namanya kerja bagus dari apa namanya dari Gubernur DKI dan mungkin juga tempat-tempat yang lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat tahun Fatayat. Namanya Fatayat itu diambil dari kalimat Fata. Fata itu kan perempuan. Ini tahun Fatayat pada Syawal tahun 87 Hijriah yang terkena wabah tersebut mayoritas adalah para gadis hingga disebut sebagai Fatayat. Ini nggak tahu ini apa, kenapa, karena apa memang waktu itu khusus penyakit ini terkena atau dialami oleh semua gadis, sementara yang remaja yang lainnya atau yang lakiannya tidak terkena, kita juga belum tahu. Intinya adalah sampai dinamakan Fatayat karena apa? Karena semua yang terkena ini adalah mayoritas adalah seorang gadis atau perempuan. Kemudian yang kelima, tahun yang terjadi pada tahun 131 Hijriah pada bulan Rajab dan semakin parah pada bulan Ramadan dan terhitung di perkampungan Al-Murbat dalam setiap harinya terdapat 1.000 jenazah. Kemudian mereka pada bulan Syawalnya, mereda pada bulan Syawalnya. Sementara tahun di Kufah terjadi pada tahun 50 di mana Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia terkait wabah tahun ini. Jadi ini termasuk ya gambaran lah ya. Ternyata zaman dahulu juga seperti ini. Berarti kalau kita atau kalau sekarang ada seperti ini, kita ketika melihat sejarah zaman dahulu kita nggak kaget. Oh ternyata seperti itulah kondisinya. Ya lanjutkan. Aku ada acara Matulus. Aku ada acara sebentar ya. Siap. Jadi nak.
Wabah penyakit yang melanda dunia tidak hanya terjadi kali ini. Jauh sebelum itu sudah ada pada wabah penyakit menular yang melanda beberapa negara muslim. Lalu menikul kitab karya Imam Az-Zahabi, pernah pada suatu masa di Mesir dilanda masa paceklik dan wabah yang berkepanjangan. Wabah ini sampai ke Cordoba atau Spanyol, Libya, Aljazair, dan Tunisia. Belum pernah terjadi kemarau panjang paceklik sedahsyat itu. Sampai masjid-masjid ditutup dan tidak ada lagi yang sholat, sama seperti sekarang. Tahun ini disebut sebagai tahun kelaparan wabah penyakit yang terdahsyat ini ya. Jadi beberapa atau tahun kemarin ya sering kita lihat ada kondisi di mana masjid sudah mulai ditutup. Bahkan juga pernah zaman dahulu juga ada suatu saat di mana yang namanya Ka'bah pun juga dilindungi, tidak boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu juga pernah terjadi pada zaman beberapa tahun tahun yang lama suka. Inilah kondisi ya, ikhwan fillah, teman-teman sahabat-sahabatku, di mana kita di sini akan paham ternyata pada zaman dahulu juga terjadi yang namanya penyakit taun atau penyakit wabah yang sudah menjangkit dan juga menewaskan banyak orang. Sehingga kita sekarang punya informasi yang dalam, punya pemahaman yang lebih mantap lagi bahwa yang namanya musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja ngasih musibah ini untuk apa? Untuk mengetahui siapakah yang bersyukur dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nanti akan menyebabkan seorang itu antara mati syahid dengan tidak syahidnya, sebagaimana materi kita pada hari ini ya, yaitu syahidnya penderita Covid. Apakah memang semua yang kena Covid ini syahid atau tidaknya? Kita lanjutkan dulu. Nah, ini cara Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah taun. Ini ada sebuah hadis dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan Umairah atau Humairah, yaitu orang yang pipinya kemerah-merahan. Annaha qalat, dia berkata, Sa'altu Rasulullah SAW anit taun. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun. Fa'akhbirni, kemudian Nabi Muhammad memberikan kabar kepadaku, annahu kana adaban yab'asuhullahu ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya yang namanya taun adalah merupakan adab yab'asullahu ala man yasha, yang akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan dijadikan sebagai rahmat bagi seorang mukmin. Jadi berbeda ya. Secara umum ini merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi secara khusus bagi orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmat, sebagai satu di antara ibrah bagi mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang ingkar, yang banyak maksiat, banyak berbuat dosa, ini sebagai adab. Kenapa? Bisa jadi waktu di dunia ini ada di antara negara-negara yang pergaulannya bebas, bahkan luar biasa, sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana adab yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam yang dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meteor-meteornya. Kenapa? Karena mereka lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pergaulan dengan sesama jenis dan lain sebagainya. Sama dengan sekarang. Kenapa Allah menurunkan adab seperti ini? Karena apa? Ada di antara manusia-manusia yang sudah ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin wabah ini memang terjangkit dari Cina ya, dari Wuhan kan gitu. Di mana di sana itu luar biasa. Pernah saya sempat dikasih diceritain sama teman saya yang waktu itu pernah ke Wuhan beberapa hari ya, sebelum terjadinya Covid ini. Bahkan ketika dia pulang 3 bulan baru ada kabar bahwa di sana terjadi Covid. Yaitu memang di sana luar biasa. Makanannya ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai makanan hewannya, kelawarnya dan lain sebagainya, yang itu kadang-kadang nggak dimasak atau bahkan mungkin dimasak tapi nggak dibersihkan terlebih dahulu. Bisa jadi dari situlah penyakit ini akan terjangkit. Dan ketika Allah Subhanahu melihat kondisi seperti ini, berarti dia telah melalaikan yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyiksa binatang, mereka memperlakukan binatang dengan sadis, dengan keji dan tidak berkehewanan kalau bahasa kita ya. Maka Allah nggak rela, sehingga Allah berikan adab dari sana asal mulanya. Hanya sampai berkembang kepada negara-negara yang memang mereka itu memang ada yang
keji, ada yang mungkar, ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang muslim yang soleh, yang faham dengan agama, yang hanif pikirannya, yang hanif agamanya, maka ini sebagai rahmatan lil mukminin, sebagai rahmat bagi seorang yang mukmin. Falaisa min rajulin, ini, dan tiada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian ridholah seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya sekian atau selain karena telah menjadi yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid, ya. Jadi ketika orang yang memahami bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW mempunyai 3 cara bagaimana supaya terhindar dari taun ini. Sama dengan seperti sekarang ini. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Ini sebagaimana terjadi pada waktu Umar bin Khattab. Ketika waktu Umar bin Khattab mau masuk ke Syam, ditahan oleh sahabatnya, ya, disaat oleh sahabatnya, dan dia diingatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, aku ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bila kamu mendengar wabah di suatu tempat atau di daerah kamu berada, maka janganlah kamu tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah dan meninggalkan yaitu syarah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini adalah sebuah tempat yang ada di Syam ya, namanya Syarh itu ya, di mana waktu itu Nabi Muhammad atau Umar bin Khattab ketika mau ke sana ternyata dia tidak jadi. Karena apa? Ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dilarang untuk mengunjungi suatu tempat yang sudah terkena wabah penyakit, sebagaimana kita kalau misalnya ada zona merah yang sudah dikatakan oleh pemerintah, maka kita nggak boleh memasukinya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang tinggal di zona merah, yang sudah ikhtiar, yang sudah berdiam diri di sana dengan berbagai macam fasilitas yang dia miliki untuk menahan diri, untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa menjaga kesehatannya, untuk bisa berusaha agar dia bisa disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak boleh keluar dari zona merah tersebut. Karena apa? Nanti akan menulari yang lainnya. Jadi inilah cara yang kedua, yaitu tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Berarti isoman ya, isolasi mandiri, yang sekarang bahasa kerennya seperti itu. Lanjut Mas. Kemudian ketiga, mencari pengobatan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam cara ya. Mungkin adik-adik atau sahabat-sahabatku punya pengalaman masing-masing ya. Ada yang dengan cara di rumah itu pengobatannya secara tradisional ya. Apa itu? Yaitu air kelapa muda dicampur dengan jeruk nipis, dicampur dengan garam, kemudian diminum, alhamdulillah sehat. Ada juga dengan cara, ini bukan promosi maaf ya, yaitu Nupro 8. Ada nggak yang nyimpan Nupro 8? Nupro 8 atau Promu. Atau ada juga yang menggunakan yaitu minyak kayu putih, dimasukkan atau dilinting, kemudian ujung-ujung dimasukkan ke ke hidung. Nah, di sana insya Allah bisa berkurang. Ini. Jadi banyak macam pengobatan dan insya Allah dengan pengobatan ini termasuk salah satu di antara cara Nabi Muhammad SAW untuk menghindari dari penyakit corona ini. Ini kalau sifatnya coronanya atau ketika kondisi kita lagi stabil, lagi fit ya. Jadi cukup dengan seperti itu insya Allah akan pulih dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Karena biasanya orang itu kalau terkena penyakit yang namanya corona dalam waktu yang kondisinya waktu itu orangnya lagi sehat dan tidak ada penyakit bawaan, biasanya dia memang merasakan yang namanya tidak atau hilang penciumannya, hilang perasaannya, bahkan mungkin dia akan merasakan pusing. Bagi yang tidak ada punya penyakit bawaan, insya Allah akan sembuh dalam waktu yaitu 5 hari. 2 hari dia nggak akan mencium apa-apa, nggak akan merasakan apa-apa. Tapi kalau dipaksakan makan, insya Allah dia akan segera sembuh. Tetapi bagi yang punya bawaan penyakit yang lainnya, maka dia harus mengadakan pengobatan yang sifatnya adalah pengobatan yang spesialis ya, datang ke rumah sakit dengan menggunakan oksigen sebagai
sebagai cadangannya, karena biasanya orang yang terkena penyakit COVID dan punya bawaan yang terserang adalah pernapasannya biasanya gitu, sehingga mau nggak mau harus dibantu dengan oksigen. Ini Allah atau Nabi Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Diceritakan Abu Hurairah, Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan obatnya. Nah, ini sudah nyata ya, bahwa dengan adanya sakit ini ternyata Allah memberikan obat, dan banyak sekali obatnya sebetulnya ya. Ada yang diciptakan oleh Ustadz Adi tuh, tapi sampai sekarang belum sampai ke Kalimantan, nih nggak tahu kapan sampai ke Kalimantan tuh ya. Yang bisa juga menyembuhkan corona ya ini. Jadi itulah cara Nabi Muhammad SAW bagaimana supaya terhindar dari penyakit corona. Yang pertama yaitu dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mendatangi tempat wabah yang terkena penyakit atau tidak keluar ketika seorang itu terkena penyakit. Kemudian yang ketiga, mencari pengobatan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Mas. Selain itu, sebagaimana menjelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti sepahala orang yang mati syahid. Lanjut. Kriteria mati syahid. Ini ada beberapa kriteria yang selain penyakit atau selain wabah taun atau wabah corona ini ya, yaitu orang yang gugur di medan perang. Orang yang dihukumi sebagai syahid di dunia dan di akhirat adalah mereka yang gugur dalam medan perang, bahkan mereka memiliki keistimewaan sebagaimana dicantumkan dalam suatu hadis, orang yang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni ketika terkena darah pertamanya jatuh dan langsung melihat surga tempat tinggalnya seketika itu, dia dilindungi, yang kedua lindung dari siksa kubur, dia aman dari ketakutan yang paling besar, dikenakan padanya pakaian keimanan, dia dinikahkan dengan bidadari, dia diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah yang membuat sahabat-sahabat itu semangat ketika ada peperangan. Karena apa? Diiming-imingi oleh 6 keistimewaan. Ini. Kalau bagi yang laki-laki, dia akan apa tadi itu? Dinikahkan dengan bidadari ya. Ini. Mas Khairul ini pasti ketawa-ketawa terus ini ya. Iya. Berharap ini kapan ada perang di Indonesia ya. Tapi jangan seperti itu ya. Insya Allah dengan kita mempertahankan diri dari penyakit ini misalnya, atau ada saudara kita yang ketika waktu terkena dia sabar, ridho, berusaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal disambut oleh bidadari. Lantas bagaimana dengan yang akhwatnya gitu ya? Yang adik-adik perempuannya, siapa yang menyambutnya? Insya Allah pangeran-pangerannya kan gitu. Karena di sini memang nggak ada hadisnya yang mengatakan bahwa kalau perempuan akan disambut oleh pangeran-pangeran, nggak ada. Tapi secara keseluruhan seperti itu. Kalau yang laki-laki bidadari, yang perempuan otomatis ya perempuannya, atau yang pangeran-pangerannya juga lah, tapi berbentuk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Handolah, yang waktu itu baru baru pertama kali menikah, tiba-tiba ada panggilan jihad, belum sempat dia mandi, belum sempat dia mandi basah atau keramas atau bersih-bersih setelah dia bersetubuh, dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk berjihad. Kemudian meninggal di sana, akhirnya apa? Dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kriteria mati syahid yang kedua, silakan Mas Khairul. Orang yang ditimpa wabah selain gugur di medan perang, orang yang terkena wabah suatu penyakit juga termasuk dalam bagian mati syahid. Dalam hal ini contohnya adalah wabah corona 19 seperti sekarang. Mereka yang meninggal karena wabah ini tidak dimandikan karena bisa membuat virus menyebar. Meski begitu, mereka tetap disarankan atau disolatkan sebagaimana mestinya dalam ketentuan Islam. Lanjut. 3. Orang yang mati jalan Allah Subhanahu wa taala bukan karena perang. Bisa jadi dia karena mencari nafkah untuk keluarganya, bisa jadi dia telah atau mengajarkan ilmu untuk kebaikan, atau mengurus orang-orang yang meninggal dunia dan mensolatkannya. Intinya adalah semua kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan karena Allah, maka itu termasuk dikategorikan sebagai mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang mati karena sakit perut. Nah,
Jangan dianggap remeh. Salah satu golongan orang yang mati syahid adalah mereka yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut di sini terjadi akibat adanya penganiayaan atau sikap dolim yang dilakukan oleh orang lain. Tapi sekarang kalau kita lihat wabah sekarang ya, atau penyakit sekarang banyak sekali terjadi, yaitu di masa sekarang orang kadang kena penyakit kanker, penyakit tumor ganas, kanker ganas dan lain sebagainya sampai stadium 4 misalnya. Ini apakah termasuk dikategorikan seperti itu? Kalau zaman dahulu nggak ada. Zaman dahulu jarang sekali orang kena sakit. Kenapa? Saking memperhatikan makanan waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sekarang banyak sekali makan-makan mengandung kimia, ya enggak? Ada ciki-ciki dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Perutnya protes. Akhirnya apa? Terjangkitlah penyakit yang macam-macam. Ada yang namanya penyakit kanker, ada yang namanya tumor ganas, tumor dan sebagainya, kista dan lain sebagainya. Maka ketika orang terkena penyakit seperti itu yang menyebabkan kematiannya dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga dikatakan sebagai orang yang mati karena sakit perutnya. Apalagi orang yang meninggal dunia karena melahirkan, kan begitu. Kemudian yang kelima, orang yang mati karena tenggelam. Nah ini bagaimana kemarin kita lihat ada kapal selam ya, namanya Mandala itu ya. Berapa jumlah krunya itu di dalamnya itu? Karena apa? Ketika kapal selam itu semakin ke bawah, maka semakin tekanannya itu keras sekali dan nggak mungkin bisa akan ke atas. Sehingga ketika orang sudah tenggelam apalagi dalam kapal selam, otomatis nggak akan ada yang selamat. Orang yang tenggelam karena faktor-faktor kecelakaan, insya Allah juga dikatakan sebagai mati syahid. Kenapa? Tidak ada penyelamatan yang cukup signifikan kecuali dia harus berusaha dengan semampunya dan kekuatannya. Apalagi ketika seorang itu nggak bisa berenang. Kalau di Purwokerto banyak yang bisa berenang ya, karena banyak kolam renang ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, syahid atau tidak syahid? Inilah pertanyaan kita sekarang ini. Di situ ada hadis Nabi Muhammad yang saya ulang tadi ya. Apakah orang yang kena COVID dikatakan syahid? Di sini kita akan membahasnya. Dan di sini kita tahu ada kalimat yang saya sengaja tulis dengan warna putih di situ. Innahu kana adaban yab'asullahu ala man yasha'u. Sesungguhnya penyakit itu adalah merupakan adab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dikehendakinya. Liyat wa yaj'alahu rahmatan fayaj'alahu rahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi seorang mukmin. Orang yang dikatakan syahid adalah, kita lihat dari akidahnya terlebih dahulu. Kembali kepada akidah. Apakah orang-orang yang, mohon maaf, ini saya nggak bisa ngomong keras sekali di samping saya ini orang non-muslim ini ya. Ini di sini muslimnya 20% ya, tempat saya ini. Jadi 80%, 70%-nya itu Kristen, 12%-nya itu Hindu, 20%-nya adalah Muslim. Ini kondisi daerah teman saya tinggal. Ketika orang itu akidahnya sudah enggak sah atau sudah enggak baik, belum bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kena taun tetap dikatakan bukan termasuk mati yang syahid. Kenapa? Ini paling pertama menentukan seorang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang yang kuliah, kemudian dia belum daftar, tiba-tiba meminta ijazah, kan enggak mungkin ya. Dia nggak akan lulus meskipun dia rapinya bukan main, rajinnya bukan main, nilainya luar biasa tingginya, tapi dia kalau tidak mendaftar lebih dahulu nggak akan mungkin terima sebagai seorang mahasiswa. Sama dengan seorang muslim, ketika dia sudah bersyahadat, kemudian dia yakin dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal insya Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia katakan mati syahid. Tapi meskipun orang-orang yang orang sebelah misalnya, kemudian dia nggak bersyahadat, otomatis dia nggak akan mendapatkan ijazahnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali menentukan alamat syahid adalah akidahnya. Kan sini katakan dia yakin bahwa semua itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa itu rahmat bagi seorang muslim, kembali kepada akidahnya. Kalau itu sudah tertanam dalam dirinya, maka insya Allah orang yang seperti ini mendapat satu alamat tanda bahwa dia akan mati syahid. Yang kedua, di antara tanda seorang yang syahid adalah sabiron, yaitu bersabar. Ini bersabar bukan berarti dia itu langsung kemudian dia langsung menyerah gitu aja, tidak. Bersabar ini ada usaha-usaha. Ya.
usaha mungkin isomannya, usaha ingin tahu dengan temannya, calling temannya, SMS, WA temannya, bagaimana cara supaya bisa terbebas dari penyakit corona ini yang sifatnya masih sementara, maksudnya yang masih baru terjangkit. Cari ke sana kemari beritanya, cari ke sana kemari solusinya, tangganya, tanya temannya dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia alhamdulillah dengan banyak bertanya, dengan kesabarannya akhirnya dia paham, oh ternyata inilah obatnya. Tapi ketika dia sudah sabar dengan usaha bermacam-macam tetapi masih aja dia sakit, kemudian dia meninggal, insya Allah dia akan mati syahid. Kenapa? Ada unsur tawakal, unsur ikhtiar, bukan hanya sabar itu menyerah, tidak. Diam aja tidak, bukan sabar dikatakan itu. Jadi sabar itu harus ada ikhtiar, harus ada usaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhtasiban ini. Apa muhtasiban itu? Ketika seorang yang terkena penyakit corona, dia muhtasiban. Dia introspeksi diri dan yakin bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Kalau seandainya saya meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau seandainya saya dihidupkan oleh Allah, berarti Allah masih sayang sama saya. Jadi ada unsur ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kadang-kadang biasanya kalau orang sudah meninggal dunia banyak sekali wasiatnya ya. Tolong nak, sampaikan kepada ini dan sebagainya, jaga sholatmu, jaga ngajimu, jangan sampai engkau tinggalkan sholat sama sekali. Ini pertanda bahwa dia mau meninggal dunia. Karena apa? Biasanya kabar ini akan bisa diberikan 40 hari sebelum meninggal dunia. Atau 2 minggu sebelum meninggal dunia, atau seminggu sebelum, atau bahkan 2 hari sebelum meninggal dunia. Ada kalimat-kalimat nasihat dari orang yang akan meninggal tersebut. Jadi syahid dan tidaknya kita lihat dari 3 sisi. Pertama yaitu akidahnya. Kepercayaan dia ketika waktu wabah ini terjangkit di dunia atau di tempat dia tinggal atau di dirinya atau keluarganya, itu harus kita fahami, yakin bahwa itu dari Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata datang. Kemudian dia harus sabar dengan usaha berbagai macam tawakal, kemudian dia hamil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya meninggal insya Allah dalam keadaan syahid, atau muhtasiban, dia yakin, dia introspeksi diri bahwa itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Likulli da'in dawaun. Setiap kali penyakit pasti ada obatnya. Ini yang belum kita temukan adalah penyakit yang namanya AIDS ya. Inna'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Adapun ketika seorang itu kemudian meninggal karena corona tapi dia belum melaksanakan 3 hal ini, nggak ada sama sekali, dia itu ikhtiar, tawakal kepada Allah, ceroboh kemana-mana, tidak pakai masker misalnya, bergaul dengan temannya tanpa ada maskeran, tanpa menjaga jarak, kemudian dia sombongnya minta ampun, pasti nggak akan kena karena apa, corona nggak ada. Ini berarti orang ini sudah sombong di depannya. Nggak ada sama sekali perhatian dengan masalah ini. Apalagi dia menyatakan itu hanya suatu berita-berita yang sifatnya nggak bisa kita yakini kebenarannya. Ini ada seperti itu. Jadi insya Allah kita sudah bisa membedakan ya, kapankah seorang yang terkena COVID dikatakan syahid, kapan dia dikatakan tidak syahid. Yaitu dengan 3 alasan tadi, keyakinan akidahnya, kesabarannya, kemudian dia berharap hanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya silakan yang terakhir, yaitu terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu ya, biasanya kan gitu ya. Terima kasih. Ya, adik-adikku atau sahabat-sahabatku yang saya hormati, saya banggakan. Insya Allah itu ya sebagai tambahan informasi dan maklumat kita. Mudah-mudahan dengan kita membahas ini kita semakin yakin, semakin paham, dan semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa semakin seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semakin tandanya Allah cinta kepada seorang tersebut. Bisa jadi orang yang berilmu tinggi semakin tinggi cobaannya, semakin tinggi godaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah, berbahagialah orang yang sering dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nanti di akhir akan ringan timbangan akan ringan dia siksanya. Bahkan mungkin sudah hilang semua siksanya karena apa? Sudah didahulukan oleh Allah ketika di dunianya. Tapi khawatirlah kepada orang-orang yang belum kena musibah sama sekali. Hidupnya nyaman, nggak ada sama sekali aral yang melintang. Itu berarti kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu merupakan salah satu di antara nikmat yang didahulukan oleh Allah ketika di dunianya. Oleh karena itu kita bisa bersikap dengan bijaksana,
Apa yang dikasih Allah kita syukuri, apa yang dijauhi Allah kita harus bersabar. Karena intinya adalah yaitu syukur dan sabar. Ini. Karena ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki ya. Laki-lakinya ini ya bacanya nggak begitu ganteng kan gitu ya. Perempuannya cantiknya minta ampun. Ini masuk ini kita terus terus nih ya. Nah, ceritanya begini, suatu ketika waktu malam hari sambil melipat baju, perempuan berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sini, ta'al," gitu kata dalam bahasa Arabnya, ta'al. Kenapa? Hidup ini hanya ada dua pilihan atau dua yang harus kita lakukan, bersyukur dengan bersabar gitu. Memang kenapa, kata suaminya? Sekarang ini saya harus bersabar, kenapa? Mendapatkan suami seperti sampean. Dan sampean harus bersyukur, kenapa? Mendapatkan istri seperti saya. Ini yang terjadi ya, dialog antara dua orang. Yang satu bersabar, yang satu bersyukur. Akhirnya sama-sama memberi, sama-sama menyayangi. Itulah indahnya kebersamaan dalam keluarga. Insya Allah cukup sekian ya. Kalau memang ada pertanyaan dan bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Dan mungkin bisa nanti sharing pengalaman ya, adik-adikku ya, teman-teman sahabat-sahabatku ini. Karena saya nggak tahu apakah ada yang pernah sekolah di Al-Irsyad di sana, yang pernah sekolah di Al-Irsyad dan sudah kuliah di Unsud ini ya. Karena kemarin saya waktu di sini ada seorang murid saya di SDIT Al-Irsyad 2 yang waktu itu saya nggak kenal, sampai nggak kenal saking dia sudah dewasanya. Ketika waktu itu sudah kuliah di Universitas Islam Jakarta, telepon saya, "Ustadz, nama saya ini, saya sudah kuliah." Subhanallah, alhamdulillah, masih ingat dengan ustadznya ini ya. Makanya saya ingin menyapa di sini, adakah yang pernah ingat atau pernah ketemu dengan saya ketika waktu di sekolahnya kan gitu. Kalau Mas Yogi saya nggak pernah kenal Mas Yogi ini ya. Kemudian siapa lagi? Mbak Nova ini saya juga nggak pernah kenal ini ya. Banyak nggak kenal ini ya. Mas Zidah juga nggak pernah kenal. Karena nama-namanya insya Allah kalau saya hafal dan itu adalah anak Al-Irsyad biasanya saya akan kenal. Ini ada Mas Khairul juga nggak kenal ini ya. Ada dua Khairul ya. Khairul 1 dengan Khairul 2 itu ya. Ada Mbak Linda, Mbak Lydia ini ya. Saya juga nggak kenal karena namanya waktu di Al-Irsyad nggak ada yang namanya Lydia ya. Jadi 1000 atau 100, 400 orang insya Allah kenal nama-nama semuanya. Ya silakan pada pembawa acara untuk bisa memandu kembali acara tersebut. Ya silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Baiklah, untuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh saja on mic atau chat di kolom chat. Ya mungkin. Oh ya, sambil mungkin mengingatkan bagi yang belum mengisi absensi dapat mengisinya ya. Baik. Yuk teman-teman, mungkin ada yang bertanya. Atau ada yang sharing pengalaman, silakan boleh. Insya Allah keluarganya sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Yang pernah terpapar enggak? Alhamdulillah belum. Insya Allah enggak lah. Iya. Amin, amin. Ayo nih teman-teman, jangan malu-malu. Ini ada satu pengalaman ya, tapi ini termasuk di antara ikhtiar seorang muslim gitu. Di mana ada paman saya yang waktu itu dari Jawa. Dia sudah bangun rumah di Kalimantan. Kemudian saat di Jawa dia bawa semua barang-barang yang ada di Jawa Tengah. Dia mengemudi sendiri. Kemudian membawa barang-barangnya juga dengan menggunakan truk. Karena dari Jawa Tengah lewat Banjarmasin, kemudian ke Palangkaraya, Kalimantan, kecapean. Saat itu langsung dia terkena
virus. Akhirnya apa? Imunnya lemah, akhirnya drop dia. Setelah drop, akhirnya dia masuk ke rumah sakit, dan ketika dicek ternyata istrinya juga terkena, tapi anaknya negatif. Sementara rumahnya masih baru. Ketika masuk di rumah sakit Muhammadiyah, dia di sana ditangani dengan bagus sama adik ipar saya, karena kebetulan adik ipar saya adalah orang yang memang bertugas di Muhammadiyah. Dulu dari Unsud di biologi ya. Tapi ternyata di sana kerja sebagai seorang rohaniawan kalau bahasa kita ya, untuk memberikan nasihat, motivasi pasien-pasien yang terkena seperti itu, sampai dia jadi seorang yang tugasnya itu pemulasaran jenazah, baik yang kena COVID maupun yang nggak kena COVID. Dirawat di situ selama 1 minggu, belum ada perubahan. 2 minggu, alhamdulillah baik. 3 minggu bahkan sampai 1 bulan, alhamdulillah sembuh. Tapi anehnya ketika waktu habis sembuh dia ini tidak bisa lepas dari yang namanya tabung oksigen. Sudah keluar dari ruang ICU, nggak bisa sembuh. Maaf, sudah sembuh tapi dia nggak bisa lepas dari oksigen. Karena apa faktornya? Karena dia terbiasa ketika waktu di hidupnya sebelum waktu kena COVID ini dengan menggunakan pernapasan dengan pernapasan yaitu mulut bukan hidung. Kemudian ketika dicek ternyata lambungnya membengkak, membesar. Ketika dicek ternyata ada cairan di dalamnya dan ada rencana dioperasi karena untuk mengeluarkan cairan tersebut, dan ternyata juga ususnya satu di antara nggak berfungsi sehingga wajar aja dia menggelembung atau membengkak. Rencana mau dioperasi besok harinya, ternyata Allah sudah memanggilnya. Jadi inilah imbas dari COVID-19 ini, di mana ketika seorang itu sembuh pun juga pasti ada bekas-bekasnya. Dan yang dirasakan oleh teman-teman kita yang sembuh yang atau kena penyakit 19 ini yang tidak parah, itu biasanya masih ada bekasnya, itu batuk-batuk selama 3 hari setelah sembuh. Tapi jangan khawatir, insya Allah ya, itu wajar ya. Jadi batuk-batuk sedikit ketika habis kena COVID yang sifatnya ini yang biasa-biasa aja, karena imunnya masih kuat, imunnya sudah stabil dan imunnya juga mendukung, maka insya Allah dia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Ini. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman seperti itu, dan ada beberapa pengalaman juga di antara ya teman-teman saya yang waktu terkena COVID, ketika waktu yang biasa-biasa aja memang cukup isoman di rumah dengan menggunakan herbal-herbal atau obat-obat tradisional, insya Allah bisa ditangani. Yang penting jangan ketakutan terlebih dahulu, itu intinya. Apalagi ketika orang sudah dinyatakan Anda COVID gitu ya, dibawa ke rumah sakit, dibawa oleh astronot dengan ini makin takut aja ini kan, langsung down dia itu, pasti akan turun HP dan lain sebagainya ini. Kemudian untuk meningkatkan imun atau meningkatkan kalau bahasa kita tuh meningkatkan darahnya, HB-nya atau apa itu namanya itu, mungkin dalam bahasa apa? Hemoglobin. Nah, bukan yang satu lagi loh. Kan ada yang sampai 9, ada yang sampai 8, ada 12 tuh loh. Apa namanya tuh? Darahnya tuh maksudnya itu. Saya lupa itu namanya tuh ya. Nah, itu dengan cara kita banyak membaca Al-Qur'an. Nah, jadi sterilisasi udara yang masuk keluar dari rongga paru-paru ini dengan cara banyak membaca Al-Qur'an. Karena pernah diterapi oleh teman saya juga seperti itu. Saya lupa namanya itu apa ya, untuk menstabilkan yaitu perjalanan udara dari paru-paru keluar masuk lagi, itu apa namanya itu, ada itu ya, itu dengan cara banyak membaca Al-Quran sehingga stabil. Karena paru-paru ketika dipompa dengan baca Al-Quran dia pasti akan bisa stabil. Ini ya, ini pengalaman juga. Ada juga teman saya termasuk ya orang yang terkenalah di salah satu di antara partai itu ya, ketika habis dari Jakarta, ada acara di Surabaya. Dari Surabaya dia mampir ke Semarang dalam satu waktu bersama dengan anaknya, istrinya. Anaknya jumlahnya ada 6 waktu itu, diajak bersama dengan dia naik BMW, mobil pribadi, sampai di Semarang langsung naik atau lanjut ke Jakarta. Sampai di Jakarta ternyata dia stroke. Maksudnya itu dia down lah, bukan down turun imunnya, akhirnya kena. Pusingnya luar biasa. Tapi dipaksakan dia untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah lama-kelamaan bisa stabil. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita untuk bisa
mengendalikan yaitu peredaran oksigen ini agar stabil dengan cara kita membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Insya Allah dengan cara ini bisa bisa teratur lah ya, yaitu oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan pengalaman-pengalaman pribadinya gitu ya. Jadi relawan misalnya, silakan aja. Mbak Nur Indah Sari misalnya, atau Mbak Nurul Izzah, silakan Mbak Nurul. Oh ya Pak, ada pertanyaan Pak. Ya, boleh. Ya, izin bertanya, jika pemakaman menggunakan peti, bagaimana sebenarnya peraturan dalam Islam mengenai pemakaman jenazah? Mungkin. Ya, jadi peti itu boleh aja dilaksanakan, tapi dengan syarat kalau bisa di dalamnya dikasih tanah, ditaruh di dekat mulutnya ya. Jadi jangan sampai murni itu peti, jangan sampai. Karena di tempat saya juga gitu. Sebelum ada COVID ini biasanya pemakamannya adalah atau sebelumnya karena kondisi kondisi tanahnya masih stabil dengan menggunakan tanah aja, di atasnya ada ditahan pakai kayu-kayu, biasanya kan miring ya, seperti itu. Tapi karena kondisi hujan biasanya yang nggak memungkinkan dilaksanakan seperti akhirnya pakai peti. Ketika pakai peti maka saya sarankan kepada mereka atau mereka paham sendiri, tolong dikasih tanah dekat, yaitu karena biar dia ketika waktu dibangkitkan oleh Allah mencium tanah, bukan mencium kayu, apalagi peti kan gitu. Ini. Dan untuk pemulasaran jenazah COVID memang tidak dibuka dan tidak dibuang pakaiannya, tetap seperti itu. Kalau di tempat saya di Muhammadiyah itu dengan cara tayamumin, bukan dimandikan. Kenapa? Karena ada faktor-faktor darurat yang ada di sana. Kalau misalnya dimandikan takutnya nanti banyak yang terkena tertular kan gitu. Maka dengan cara tayamumin, bismillah ya, nggak apa-apa insya Allah. Kemudian nggak usah dilepas pakaiannya. Dan ini ada yang nggak difahami oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak menerima orang yang kena COVID, kenapa nggak dimandikan, kenapa nggak dikafanin kan begitu. Padahal untuk menjaga jangan sampai terjadi penularan, maka tidak dilaksanakan pemandian, tapi dilaksanakan yaitu tayamum ketika waktu mereka memandikan sebagai ganti dari memandikan pakai air itu. Ini. Meskipun banyak ya di antara di medsos itu banyak orang yang pokoknya macam-macam lah beritanya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang membongkar, ada yang melanjutkan. Itulah yang namanya medsos. Banyak berkembang di mana-mana seperti itu. Nih. Sehingga sekali lagi silakan kalau menggunakan peti ada tanah di dalamnya. Ya. Meskipun itu di dekat kepalanya atau di belakang punggungnya untuk menjaga jangan sampai dia terbalik kan gitu ya, agar miring biasanya dikasih tanah. Nih. Nggak apa-apa aja. Dan itu terlihat atau tergantung kondisi dari tanah, strukturnya. Ada tanah itu yang memang kondisinya itu lembab, yang nggak memungkinkan jenazah itu dimasukkan karena apa akan basah sekalian kan nggak mungkin. Jadi menggunakan peti akan tertahan airnya, biar nanti ketika waktu sudah dikuburkan dia aman kan begitu. Ada yang lainnya, Mas Agi? Sebenarnya cuma satu Pak. Ya. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana kabar unsutnya? Online Pak. Aman ya? Iya aman. Ini pada semester berapa ini semuanya? 5 Pak. 5 ya. Iya. Masih diputar nggak siaran di Mahfaza itu, kajian saya? Kurang paham Pak. Oh, kurang paham ya. Iya. Biasanya kan hari Minggu itu diputar itu habis maghrib biasanya. Kajian Riyadhus Shalihin ya, silakan boleh didengar ya. Ya, mungkin itu teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau memang nggak ada yang tanya, kita sudahin aja kan sudah masuk waktu jam 5 lebih ini ya. Ya, baiklah. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, sebelum kita tutup, marilah kita adakan sesi dokumentasi, Ustadz. Ya, foto bersama ya. Ya. Yuk, bagi panitia harap bersedia, dan juga teman-teman yang belum on cam silakan untuk
on cam ya, biar kelihatan. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baiklah, sebelum acara ditutup, marilah kita adakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Arul. Kepada Mas Arul, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang telah disampaikan MC, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul pada acara kajian isu Islami. Ya Allah yang Maha Pengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bani kami melainkan sesuai kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Al-Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan pada kami dengan baik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kajian isu pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wasil LC yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk ikut pada kajian sore hari ini. Saya selaku MC ingin mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara sore hari ini banyak kekurangannya, mohon dimaafkan.
Ya mungkin mari sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman jangan lupa untuk mengisi link evaluasi ya yang dikirimkan. Terima kasih. Pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sampai ketemu lagi lah. Ya, Ustaz. Ustaz. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Gimana, Lur?